Bravo sepak bola, matchday ke-6 untuk kualifikasi Piala Dunia zona Asia telah berakhir. Dan matchday ke-7 nanti akan dimainkan di bulan Maret. Dan di video ini kita akan coba bahas sedikit ya, kita bahas sedikit bagaimana peluang timnas Indonesia di ronde ketiga ini. Nah tentunya sama-sama kita bahas abangku, bagaimana peluang timnas kita yang akan bermain nantinya di AFF nanti di bulan Desember dan akan melanjutkan perjalanannya di ronde ketiga di bulan Maret tahun depan. Jadi kita bahas sama-sama. Yang suka channel ini jangan lupa di subscribe dan di komen. Kita mulai. Matchday ke-6 dimana sudah berakhir dan timnas Jepang sudah dipastikan akan lolos ke World Cup 2026 di Amerika Serikat. Dimana Jepang mengoleksi 16 poin dari 6 pertandingan ya yang mereka lakoni, dari 5 kali win, 1 kali draw atau imbang melawan Australia. Jadi Jepang ini belum pernah kalah, hanya pernah imbang sekali, itu melawan Australia, dan 5 didapat di laga melawan Indonesia, Saudi Arabia, Bahrain, China, dan kemarin lawan China lagi. Jadi mereka sudah mengoleksi 5 kemenangan dari 6 pertandingan mereka di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Di posisi kedua, di sini gue tampilkan, di posisi kedua ada timnas Australia dengan koleksi 7 poin dari 6 pertandingan yang mereka lakoni. Australia mengoleksi 1 kali win atau 1 kali menang dan 4 kali seri. Ya, Australia 4 kali seri dan 1 kali menang sehingga mengoleksi 7 poin. Ya, 4 poin dari hasil draw-nya dan 3 poin dari hasil win-nya. 1 kali loss itu melawan Bahrain. Ya, sehingga Australia ini masih berada di atas Indonesia, berada di posisi kedua. Sedangkan timnas Indonesia setelah kalah dari Jepang kemarin di matchday ke-5, mereka berhasil bangkit di GBK juga. Mereka berhasil menghajar Arab Saudi dengan skor 2-0 sehingga membuat peluang kita semakin ada. Ya, Indonesia berada di posisi ketiga, teman-teman bisa lihat dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. 1 kali win, 3 kali draw dan 2 kali loss. Kita loss dari Jepang dan lawan China kemarin ya di laga away. Di posisi keempat ada Arab Saudi dengan koleksi 6 poin juga, dan di posisi kelima ada Bahrain dengan koleksi 6 poin, 1 kali win, 3 kali draw, 2 kali loss. Jadi Indonesia, Arab Saudi, Bahrain itu mengoleksi match yang hampir sama ya, 1 kali menang, 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Sedangkan China berada di juru kunci mengoleksi 2 kali menang ya, 2 kali menang, tidak pernah imbang dan 4 kali kalah. Jadi China ini mengoleksi 6 poin, sama poinnya dengan Indonesia, Saudi Arabia, dan timnas Bahrain. Cuman yang membedakan China dengan Indonesia adalah agregat golnya, dan ini kalah 4 kali ya, lawan Jepang 2 kali, lawan Arab Saudi, dan lawan Australia. Jadi memang jika kita lihat dari segi peluang, ini Indonesia masih berada di zona nyamannya. Posisi 1 dan 2 akan otomatis nanti teman-teman akan bermain di World Cup 2026 di Amerika Serikat. Jadi tidak ada lagi ronde berikutnya untuk posisi 1 dan posisi 2. Sedangkan posisi 3 dan posisi keempat akan melakoni ronde keempat. Ya, ini kan ronde ketiga. Kita berada di posisi ronde ketiga. Nantinya posisi ketiga dan posisi keempat akan memainkan ronde keempat lagi untuk menentukan tiket lolosnya ke World Cup 2026. Jadi jika kita mengoleksi poin yang mungkin berada di posisi ketiga dan 4, kita akan memainkan ronde keempat lagi. Dan jika kita bisa mengoleksi poin yang besar dan bisa berada di posisi kedua, maka kita akan otomatis menemani Jepang di grup ini lolos ke Amerika Serikat tahun depan. Nah, jika kita bahas peluang, sorry tadi mikrofonnya mati. Jika kita bahas peluang, Indonesia akan melakoni matchday ke-7 nanti, akan terbang ke Australia di tanggal 20 Maret 2025. Akan away, ya, pertemuan pertama jika kita bahas Australia dan Indonesia terakhir bertemu di GBK kemarin dan imbang tanpa gol, ya, imbang tanpa gol 0-0 di GBK. Jika kita flashback ke belakang, 5 pertemuan dengan Australia, memang Australia masih the best lah, ya, 5 pertemuan di tahun 2005 pernah bertemu, Australia menang 3-0, 2009 imbang 0-0, 2010 Australia menang tipis 1-0, 2024 kita pernah bertemu di mana Australia menang 4-0, dan di 2024 ini juga kembali bertemu lagi di bulan September kemarin, di mana kita imbang tanpa gol 0-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Dengan menang melawan Australia ataupun dengan imbang melawan Australia,
Saya pikir momen untuk berada di pos ketiga dan pos keempat kita bisa maksimalkan di laga home nantinya melawan Bahrain dan China. Jadi saya pikir Indonesia akan bertemu Australia. Gue prediksi match ini akan sangat-sangat seru dan kita optimis raih 3 poin di sini. Ya, menurut gue Indonesia bisa mengalahkan Australia. Kemarin aja hampir kalah ini Australia melawan Bahrain, dan menurut gue bisa ya. 2 pertemuan dengan Bahrain, Australia hampir kalah ya di pertemuan kedua kemarin. Dan menurut gue melawan Australia bukan hal tidak mungkin kita bisa meraih poin di match ini. Nah, di match day ke-7 kita akan bertemu Australia, teman-teman. Dan di match day ke-8 kita akan bertemu Bahrain di GBK di tanggal 25 Maret 2025. Dan di nextnya kita akan bertemu China itu di GBK di tanggal 5 Juni ya. Dan Jepang akan bertemu Indonesia di Tokyo di tanggal 10 Juni. Jadi kita akan memainkan 2 kali home lagi melawan Bahrain dan China, dan melawan Australia, Jepang kita akan away di match ini. Jika kita hitung-hitungan, seandainya kita berandai-andai di sini ya, kita melawan Australia nantinya di tanggal 20 Maret, kita dapat poin 1 minimal, maka otomatis kita akan mengoleksi 7 poin ya, dan Australia akan mengoleksi 8 poin. Jika bertemu Bahrain di GBK kita menang, mengoleksi 3 poin, dan kita menang melawan China, kita bisa maksimalkan match bermain di GBK, meraih 3 poin, ya otomatis kita akan mengoleksi 6 poin dari 2 match home melawan Bahrain dan China. 6 tambah 7 kita sudah mengoleksi, ya 6 tambah 7 kita sudah mengoleksi sekitar 13 poin, ya 13 poin dari 6, 7, 8, 9 dari 9 pertandingan yang sudah kita lakoni di ronde ketiga. Jadi menurut gua momen untuk bisa berada di posisi ketiga dan 4 itu sangat terbuka setelah kita memastikan kemenangan melawan Arab Saudi kemarin. Jadi jika kita sampai mengalahkan Australia, mengalahkan Bahrain, mengalahkan China di 3 pertandingan selanjutnya, saya pikir posisi kedua akan kita ambil. Jadi peluang untuk bisa lolos otomatis itu masih terbuka, bahkan saya pikir bisa saja semua terjadi ya. Untuk posisi ketiga dan posisi keempat bisa kita lalui jika kita bisa memaksimalkan match melawan Australia nanti di Sydney, melawan Bahrain tentunya di GBK, dan China tentunya di GBK. Jadi selepas melawan Jepang saya pikir kehilangan poin di sini sangat-sangat wajar saya pikir. Jadi melawan Australia, melawan Bahrain, melawan China, jika kita bisa menang melawan 3 tim ini, posisi kedua sudah di tangan. Nah, ini opsi jika kita menang terus di 3 pertandingan selanjutnya, match day ke-7 melawan Australia, match day ke-8 melawan Bahrain, dan match day ke-9 melawan China. Jika menang terus di 3 pertandingan ini, maka optimis 2026 kita akan berada di Amerika Serikat. Selanjutnya, ya jika seandainya ini ya Indonesia kalah melawan Australia. Ya, contohnya kita kalah melawan Australia di Sydney di tanggal 20 Maret. Tentunya peluang kita apakah masih ada atau tidak? Di sini peluangnya masih terbuka. Ya, jika kita loss melawan Australia ataupun imbang melawan Australia, kita masih ada peluang. Loss melawan Australia masih ada peluang. Jadi peluangnya kita akan memainkan ronde keempat tadi. Dengan berada di pos ketiga dan 4, kita akan memainkan ronde keempat yang akan dikumpulkan nanti pos 3, 4 dari grup A, B, dan C akan dibuat grup lagi untuk menentukan siapa yang akan menemani Jepang, Korea Selatan, dan Iran yang sudah pasti akan bermain di World Cup 2026. Jika kita loss melawan Australia, kita berandai-andai nih, kalah melawan Australia dan kita kalah lagi melawan Bahrain di GBK, saya pikir momennya akan sangat sulit. Ya, akan sangat sulit jika kita sampai loss di 2 laga awal nantinya melawan Australia dan Bahrain. Dan jika kita menang melawan China, kita loss melawan Jepang lagi. Jadi jika kita hanya menang melawan China di 4 pertandingan sisa, kita akan dapat 9 poin dari 10 pertandingan yang kita lakoni. Jadi bisa saja kita tidak akan ikut ronde keempat lagi. Dan selesai perjalanan timnas Indonesia untuk merebut 1 tiket ke World Cup 2026 nantinya. Jadi menurut gua di sini peluangnya sangat terbuka. Dengan menang melawan Arab Saudi kemarin di GBK, bukan hal tidak mungkin kita bisa menghajar Australia nanti di Sydney. Kita optimis menang di sana. Kita hajar Bahrain yang sudah mencurangi kita kemarin di laga pertama, dan kita hajar China.
tentunya dengan 3 match ini kita pegang 3 poin, kita ada di posisi kedua dan World Cup 2026 kita dapatkan. Ya, kita akan dapatkan tiketnya. Jadi posisinya ada di match day ya ke-7 nantinya melawan Australia. Minimal bisa raih 1 poin dan kita akan membuka asa berada di posisi ke-3 dan 4. Nah itu dia mengenai gambaran sedikit yang gue berikan di sini. Kita bahas sama-sama tentunya di kolom komentar. Indonesia harus bisa meraih poin penuh di laga melawan Australia, melawan Bahrain dan melawan Cina untuk memastikan tiket otomatis ke World Cup 2026 di menemani Jepang di grup ini. Jadi jika sampai kalah melawan Australia, kalah melawan Bahrain di GBK, tentunya peluang kita akan semakin tertutup. Nah, gimana menurut teman-teman? Peluang timnas kita berada di World Cup 2026 masih terbuka lebar. Ya, silakan dikomentari prediksi teman-teman untuk World Cup 2026. Bravo sepak bola.